ketiga, karakteristik lapisan bumi dan pergeseran benua. Pada tahun 1960-an, ditemukan bahwa sebuah magma berada di sepanjang garis lempeng tektonik, yang menandakan dasar laut bergeser, seperti yang diperkirakan Wegener. Jack Oliver disebut-sebut sebagai ilmuwan yang membuktikan pergerakan benua melalui pembuktian seismolog, dalam tulisannya, Seismology and the New Global Tectonics, pada tahun 1968. Jadi benua adalah suatu daratan yang sangat luas, yang berada di atas permukaan bumi. Ada sekitar 5 benua, yang ada di dalam bumi kita. Di antaranya adalah benua Eropa, Asia, Afrika, Australia, dan Amerika. Apabila kita perhatikan, bentuk-bentuk benua tersebut seperti sebuah puzzle, yang saling terpisah. Pada tahun 1912, seorang ilmuwan yang bernama Alfred Lothar Wegener mengemukakan sebuah teori tentang pengapungan dan pergeseran benua atau continental drift, dalam bukunya yang berjudul The Origin of Continents and Oceans tahun 1912. Di dalam bukunya tersebut, dia mengemukakan bahwa benua-benua yang ada tersusun dari batuan-batuan sial yang mengapung pada batuan-batuan sima, yang memiliki berat jenis lebih besar. Ia menjelaskan bahwa, pada awalnya bumi memiliki sebuah daratan yang sangat luas, yang disebut dengan Pangea, yang berarti semua daratan. Pangea ini dikelilingi oleh lautan luas yang disebut Pantalasa, yang artinya semua lautan. Kemudian 200 juta tahun yang lalu, Pangea tersebut pecah menjadi 2 bagian, yaitu Laurasia dan Gondwana. Laurasia adalah dataran yang menjadi cikal bakal daratan sebelah utara bumi, sedangkan Gondwana adalah cikal bakal daratan di bagian selatan bumi. Bagian-bagian yang pecah tersebutlah yang dikenal sebagai benua. Setelah itu benua-benua tersebut bergerak saling menjauh menuju tempat-tempat seperti yang bisa kita lihat saat ini, di mana pergerakan tersebut menuju ke arah Khatulistiwa dan juga ke arah barat. Namun Alfred Lothar Wegener hanya mengemukakan hipotesanya mengenai pengapungan dan pergeseran benua, dan dia tidak bisa menjelaskan mengapa benua tersebut bisa bergeser. Hal ini membuat sebagian ilmuwan menerima hipotesa ini, tetapi sebagian besar ilmuwan lainnya tidak bisa membayangkan bagaimana bisa suatu massa benua yang lebih besar dapat mengapung dan bergeser di atas permukaan bumi yang padat ini. Para ilmuwan yang tidak setuju tersebut beranggapan bahwa gaya yang bekerja pada bumi adalah gaya vertikal, sehingga gaya tersebut tidaklah mungkin mampu menyebabkan daratan yang sangat besar tersebut pecah dan terpisah. Pada masa itu, Wegener belum bisa menyajikan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung hipotesanya. Dia hanya mampu memberikan bukti-bukti yang berupa kesamaan fosil-fosil pada setiap benua, kesamaan garis pantai, kesamaan struktur, dan batuan pada setiap benua. Tetapi tetap saja bukti-bukti tersebut belum bisa meyakinkan para pengkritik terhadap hipotesanya. Karena dia tetap tidak bisa menjelaskan dan meyakinkan para ahli lainnya bahwa gaya utama yang bekerja pada permukaan bumi bukan gaya vertikal, tetapi gaya lateral. Setelah misteri ini tidak terjawab selama berabad-abad, barulah seorang ahli muncul dan memberikan jawaban atas keraguan ini. Seorang ahli tersebut bernama Harry Haas. Harry Haas adalah seorang ahli yang bisa menjelaskan bagaimana bisa permukaan yang sangat luas itu pecah dan bergeser menjadi benua-benua yang lebih kecil dengan sangat jelas dan rasional. Harry Haas menjelaskan bahwa Pangea pecah dan menjadi benua-benua yang kecil karena arus konveksi yang berasal dari inti bumi yang amat sangat panas. Arus konveksi ini menyebabkan lempeng-lempeng bumi saling bertabrakan, sehingga menyebabkan peristiwa konvergen, divergen, dan sesar. Pergerakan lempeng-lempeng bumi yang saling bertubrukan itu mengakibatkan Pangea pecah dan menjadi beberapa daratan yang lebih kecil yang disebut sebagai benua-benua yang ada pada saat ini, yaitu benua Eropa, Amerika, Afrika, Asia, dan Australia. Meskipun begitu, Alfred Lothar Wegener tetap berjasa karena hipotesisnya tersebut menjadi tonggak awal teori tentang pergeseran benua, dan mendorong para ilmuwan-ilmuwan lain
untuk memecahkan misteri yang belum terselesaikan di dalam hipotesisnya. Pada dasarnya, teori harus disertai dengan bukti-bukti yang kuat, agar bisa diterima oleh masyarakat. Nah, berikut ini adalah bukti-bukti ilmiah yang mendukung teori pergeseran benua. Yang pertama yakni, adanya kesamaan garis pantai antara benua Amerika pada bagian utara dan benua Afrika pada bagian barat. Yang kedua adalah adanya kesamaan fosil-fosil di daerah yang diduga pernah menjadi satu. Yang ketiga yaitu adanya kesamaan struktur tanah dan bebatuan pada daerah-daerah yang diduga pernah menyatu. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai karakteristik lapisan bumi dan pergeseran benua ini. Wah, makasih banyak Vira atas penjelasannya. Sama-sama. Jadilah sebuah Columbus untuk seluruh benua dan dunia di dalam dirimu. Kemudian, buka semua jalur baru, bukan untuk berdagang, tapi untuk pemikiran.